Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi semua yang membuka dan menonton channel saya, ya, channel YouTube saya. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman sekarang yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan segera disembuhkan. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Asih, hari ini di mata kuliah komunikasi ya. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya supaya, perkuliahan kita walaupun, melalui daring ya, ini bisa berkah dan menjadi amal ibadah untuk kita semua ya. Amin. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, amin ya robbal alamin, berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita mulai, mmm, kita bersama-sama baca basmalah ya, agar lebih berkah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini, seperti yang sudah ada ya ditetapkan di RPS, kita akan membahas, bagaimana penerapan komunikasi pada setiap tahap proses keperawatan. Nah kita terlebih dulu, kita ingat kembali ya, kita review kembali apa sih itu proses keperawatan, ya. Nah, proses keperawatan ini merupakan sebuah metode ilmiah dan sistematik untuk menyelesaikan masalah klien, ya. Melalui kerjasama antara perawat dan klien dengan tahapan-tahapan seperti mungkin teman-teman sudah hafal ya, dari tahap pertama itu pengkajian ya, lalu ada diagnosa keperawatan, ada perencanaan, ya, yang ketiga dan yang keempat adalah implementasi dan evaluasi. Mungkin teman-teman masih ingat ya, apa itu implementasi ya? Implementasi itu pelaksanaan ya, teman-teman ya. Tahap pelaksanaan dari, intervensi keperawatan yang kita rencanakan pada tahap 3. Nah, selanjutnya, tahukah Anda apa saja sih bentuk implementasi komunikasi terapeutik dalam setiap tahapan proses keperawatan? Kita langsung bahas saja. Ini yang pertama ya, komunikasi terapeutik pada tahap pengkajian. Nah, pada tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses keperawatan, karena tahap-tahap selanjutnya dalam proses keperawatan tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tahap pengkajian tidak dilakukan dengan baik. Nah, ini teman-teman yang harus teman-teman lakukan pada saat tahap pengkajian, yang pasti melakukan proses wawancara ya. Proses wawancara, eee, terhadap, eee, fisik ya, kondisi fisik pasien, ya dari, ujung rambut hingga ujung kaki ya, atau pemeriksaan head to toe. Nah, di mana tahap tersebut ini terdiri dari ya, di tahap pengkajian ini terdiri dari yang pertama, perawat dituntut untuk mampu melakukan pengamatan ya, baik verbal maupun nonverbal. Ya, jadi dilihat secara lisannya bagaimana respon dari pasiennya ya, data subjektifnya maupun nonverbal. Kita bisa lihat dari bahasa tubuh ya. Dari bagaimana ekspresi wajahnya, ya ekspresi wajah pasien, lalu dari, eee, apa namanya, postur tubuh ya, mimik 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 ekspresi postur tubuhnya, apakah terlihat kesakitan atau tidak ya, kalau misalnya keluhannya adalah nyeri. Jadi, apa yang diekspresikan oleh pasien itu sesuai ya ekspresinya. Kalau misalnya memang pasien keluhannya nyeri ya teman-teman ya, itu memang ekspresi wajahnya juga, eee
apa namanya, menunjukkan rasa nyeri ya, dan mungkin, badan itu agak merungkut gitu ya atau membungkuk gitu ya karena menahan nyeri, seperti itu ya. Jadi harus sesuai antara apa yang diucapkan dengan yang diekspresikan, gitu ya. Jadi tidak ada, bohong gitu ya, pasien yang bohong terhadap kondisi fisiknya. Lalu selanjutnya perawat dituntut untuk mampu interpretasikan ya hasil pengamatan dalam bentuk masalah. Ya, jadi, dari hasil pengkajian yang perawat sudah dapatkan, lalu nanti perawat menggambarkan gitu ya, me membuat rangkuman dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, lalu di apa ya, dirangkum dan dikaji ulang, dianalisa, seperti itu ya, dianalisa, lalu dibuat, solusinya, ya, dari masalah yang tadi kita analisa, ya, dibuat solusinya apa saja. Misalnya, dari hasil pengkajian pasien didapatkan bahwa pasien ini mengeluh nyeri, ya, di kepala, ya, lalu tensinya ternyata tinggi, sehingga kita bisa analisa kemungkinan apa sih, masalah dari pasien ya. Selain nyeri, bisa saja memang ada hipertensi, seperti itu ya, itu contoh sederhananya. Dan nanti teman-teman kalau di rumah sakit, pasti ketemu banyak banyak kasus lain gitu ya. Nah, selanjutnya ini setelah data terkumpul, selanjutnya dikomunikasikan dalam bahasa verbal kepada klien atau tim kesehatan lainnya. Ini, yang pastinya teman-teman kan nanti, bekerja di dalam tim ya, karena kan kerjanya shift ya. Jadi nanti bisa berkomunikasi dan mendiskusikan apa sih diagnosa yang paling utama ya, ditegakkan atau pengkajian apa sih, yang menjadi fokus dari, penuntasan masalah pasien, ya, itu. Lalu dikomunikasikan dalam bentuk tulisan ya, didokumentasikan, ya, mungkin di rekam medis, ya ada ya, di setiap rumah sakit memang berbeda-beda ya rekam medisnya, tapi dituliskan ya. Terus untuk dikomunikasikan pada tim kesehatan lain dan sebagai aspek legal asuhan keperawatan. Nah, apapun yang teman-teman lakukan nanti ya, pada saat mau melakukan pengkajian, itu ya harus didokumentasikan baik-baik ya. Bukan hanya melakukan pengkajian dari ujung rambut ke ujung kaki ya, tapi melakukan, pengkajian terhadap pemeriksaan lab. Ya, itu juga harus didokumentasikan dengan baik di dalam rekam medis pasien ya. Nah, selanjutnya ini, nah, keterampilan komunikasi perawat pada tahap pengkajian akan sangat menentukan ya teman-teman ya, kelengkapan data yang diperoleh ya, dan akan menentukan proses selanjutnya. Jadi pengkajian ini merupakan hal yang paling mendasar, yang paling penting sekali. Kalau pengkajiannya salah, maka, diagnosa dan intervensinya pun ya ke depannya juga akan salah. Makanya pada saat menentukan pengkajian, masalah pengkajian harus betul-betul ya, kita lihat apa yang menjadi keluhan dari pasien. Nah, adapun bentuk-bentuk komunikasi yang dapat digunakan perawat pada tahap pengkajian dari proses keperawatan ini adalah, nah, yang pertama, yang tadi saya bilang ya, proses wawancara atau interview terhadap apa sih yang menjadi keluhan utama pasien gitu ya. Eee, pada saat wawancara, jangan lupa kita harus, bina hubungan saling percaya dulu ya dengan pasiennya. Itu yang menjadi, hal yang utama ya, hal yang menjadi patokan utama kita bisa berkomunikasi dengan pasien dan pasien juga akan terbuka dengan masalahnya. Seperti itu ya, jadi BHSP dulu yang baik. Lalu selanjutnya, ada pemeriksaan fisik dan observasi ya, pemeriksaan fisik dan observasi dan, ini bisa dilakukan dengan macam-macam hal ya, eee, baik secara, langsung kita lakukan pemeriksaan kepada pasien ya, head to toe, pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, dan observasi ya oleh perawat. Ya jadi dari data subjektif, didapatkan apa gitu ya dari pasiennya, dari hasil pemeriksaan fisik dan observasi kita langsung melihat gitu ya, dari pemeriksaan
Misalnya ya tanda-tanda vitalnya, tekanan darah, lalu ada nadi, lalu ada respirasi rate ya, seperti apa. Ini contohnya. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data dari dokumen lain. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, pemeriksaan laboratorium ya, ataupun pemeriksaan lainnya ya dari hasil, eee, misalnya fisioterapi ya atau hasil dari, pemeriksaan tenaga kesehatan lain, ini bisa dimasukkan ya. Nah, selanjutnya, nah kita bahas satu persatu ya dari proses wawancara. Nah, di sini ya, proses wawancara ini adalah proses transaksi antara 2 orang yang mempunyai tujuan spesifik ya, serius dan penuh arti. Wawancara biasanya dilakukan secara langsung ya, melalui pertemuan langsung dalam interaksi tatap muka atau face to face. Jadi harus dalam wawancara harus ada face to face ya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung ya, melalui video call ya, karena sekarang kan memang sedang pandemi ya, sehingga, eee, alternatif lain dalam wawancara adalah, melalui video call, ya seperti itu. Selanjutnya tujuan wawancara tuh apa sih? Nah ini untuk memperoleh data tentang riwayat penyakit klien, ya riwayat penyakit terdahulu dan pengobatan yang telah dilakukan. Terus keluhan utamanya apa? Apakah ada harapan-harapan dari pasien ya, ini bisa dituliskan dan lain sebagainya, ya untuk data penunjang dari, keluhan pasien. Nah, di sini teknik yang dapat digunakan ialah pertanyaan terbuka, ya, untuk menggali lebih banyak data tentang klien. Yang selanjutnya, perawat dapat menggunakan teknik-teknik komunikasi yang lain ya untuk mengklarifikasi, memberikan feedback, mengulang, ya, memfokuskan atau mengarahkan agar jawaban klien ini sesuai dengan tujuan wawancara tadi, ya. Pastinya teman-teman ya, kalau dalam prakteknya, pada saat kita berkomunikasi dengan pasien kan tidak langsung ya, tidak langsung ke poin intinya, tapi kan kita ngobrol dulu kemana kemeni ya, ngobrol dari A sampai Z gitu ya, sampai balik lagi ke topik atau fokus awal kita gitu ya, eee, ngobrol dengan pasien tuh tujuannya apa gitu ya. Eee, dan itu memang kita harus sabar ya, dan harus focusing tadi ya. Balik lagi ke topik awal pembicaraan kita, kontrak awal kita dengan pasien untuk apa, gitu ya. Nah, jika sikap terapeutik yang harus dipertahankan, nah ini ya maaf ya, jadi sikap terapeutik yang harus dipertahankan ialah kontak mata ya, jadi harus ada kontak mata, mendekat kepada pasien dan membungkuk ke arah pasien, dan mendengarkan jawaban klien dengan aktif, ya. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan fisik dan observasi. Apa itu? Nah, komunikasi yang digunakan ialah seperti meminta izin klien ya, memeriksa, untuk melakukan pemeriksaan, memfokuskan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan keluhan dan petunjuk yang diberikan klien. Perawat juga mengobservasi ekspresi wajah yang tadi ya, misalnya menyeringai kesakitan, menangis, pucat, dan lain-lain ya. Sebagai bentuk, non-komunikasi nonverbal dan mencatatnya ya dalam status keperawatan klien. Jadi yang namanya ekspresi wajah yang tadi Ibu bilang ya, eee, itu harus sesuai dengan apa yang pasien katakan. Kalau pasien katakan dia sakit, ya wajahnya juga harus terlihat ekspresinya sakit ya, seperti itu ya. Jadi antara perkataan dengan, bahasa tubuh itu harus sinkron, ya. Nah, selanjutnya ini perawat menggunakan catatan medik ya, laboratorium, ya hasil laboratorium, foto ronsen, dan lain-lain ya, sebagai bentuk komunikasi, tertulis dengan anggota tim kesehatan lain ya, untuk melengkapi dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik dan observasi. Nah, ini untuk yang pengumpulan data dari dokumen lain, ya. Jadi macam-macam untuk, eee,
apa namanya, pengumpulan data ya terhadap, apa yang menjadi keluhan pasien ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini yang kedua ada komunikasi pada tahap diagnosa keperawatan ya, pada tahap diagnosa keperawatan. Pada tahap proses keperawatan ini, komunikasi dilakukan untuk mengklarifikasi data ya, dan menganalisis sebelum menentukan masalah keperawatan klien. Nah, selanjutnya mendiskusikan dengan klien, ya. Jadi dari hasil pengkajian yang kita sudah, dapatkan, kita lakukan analisis ya, analisis data, analisis dari masalahnya ya yang dihadapi pasien, sampai akhirnya ketemu nih. Dan kita juga harus diskusi dulu ya, diskusi dengan dokter, diskusi dengan tim sejawat perawat, agar, keputusan diagnosa yang kita ambil ini, merupakan keputusan yang tepat ya, atau diagnosa yang tepat untuk pasien. Sehingga tadi masalah dan keluhan pasien ini bisa terselesaikan, seperti itu. Nah, jadi masalah atau diagnosa pada tahap ini yaitu diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan ya untuk disampaikan kepada klien agar dia bisa kooperatif ya dan berusaha bekerja sama dengan perawat untuk mengatasi masalahnya. Dan juga kepada perawat lain ini secara langsung atau tulisan ya untuk bentuk dokumentasi. Ya, jadi kalau sudah ditetapkan diagnosanya, kita juga enak ngobrol sama pasien ya, dan fokus kepada kesembuhan pasien. Serta jangan lupa berkomunikasi dengan tim sejawat ya, tim sejawat perawat di shift yang lain. Nah, selanjutnya, nah di sini ya saya akan memberikan contoh diagnosa ya, dalam hal ini di bidang nutrisi. Ini contoh, diagnosa, eee, di gangguan nutrisi ya. Nah ini contoh diagnosa berdasarkan SDKI atau yang teman-teman tahu ya, SDKI itu Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia ya. Di sini defisit nutrisi bunyinya ya, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Nah ini teman-teman bisa lihat kodenya itu ya, D19 yang ada di buku SDKI ya, yang ada di buku SDKI. Nah, untuk, penulisan ini pun, penulisan diagnosa SDKI pun ini harus sesuai dengan ketentuan ya. Jadi ada ketentuannya, eee, untuk, penyebabnya juga ya, ketidakmampuan menelan makanan ini bisa dilihat di buku SDKI juga ya. Jadi untuk menentukan diagnosa dan penyebab, ini bukan hasil kreativitas perawat ya, tapi ada panduannya ya, panduannya yang tadi ya dari buku SDKI. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang, contoh lainnya, ya ini contoh lainnya ya, terkait bersihan jalan nafas, ini terkait oksigenasi ya, contoh yang lainnya untuk diagnosanya bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas. Ini bisa dilihat di, diagnosa nomor 1 ya, kode 1 di buku SDKI. Nah, selanjutnya, setelah kita tentukan apa itu diagnosanya, kita lanjut ke bagaimana komunikasi pada tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini tugas perawat adalah merumuskan tujuan keperawatan dan menetapkan kriteria keberhasilan, ya. Merumuskan tujuan keperawatan dan kriteria keberhasilan ini juga tidak dibuat sendiri ya teman-teman ya, tidak dibuat oleh perawat sendiri menurut, kreativitasnya, tapi ada di buku SLKI ya teman-teman ya, di buku SLKI atau, singkatannya adalah Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jadi ada bukunya dan ada panduannya ya, teman-teman bisa lihat di sana. Nah, terus merencanakan asuhan keperawatan ya, merencanakan asuhan keperawatan ini juga ada panduannya di buku SIKI ya atau, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia ya, dan tindakan kolaboratif yang akan dilakukan. Nah ini ada di dalam SIKI ya. Jadi di dalam SIKI itu ada tindakan, dari perawat sendiri ya, lalu ada kegiatan untuk kolaboratifnya, jadi ada yang edukatifnya gitu ya, itu bisa teman-teman cek di buku SDK ya di buku SIKI ya, buku SIKI.
Jadi ada tindakan mandiri perawat, ya, intervensi-intervensi yang terkait dengan, tindakan yang, bisa perawat lakukan ya secara mandiri. Ada yang kolaboratif, jadi dia kerjasama dengan, tenaga kesehatan lain ya, sampai kegiatan edukatif, bagaimana kita melakukan Penkesnya, gitu ya. Nanti ini teman-teman wajib beli bukunya mungkin ya, supaya lebih jelas. Dan nanti kita bahas mungkin di, perkuliahan selanjutnya ya, ada di metodologi keperawatan ya. Nah, komunikasi yang penting dilakukan perawat pada fase ini adalah mendiskusikan kembali rencana yang sudah disusun perawat dan bersama klien menentukan kriteria keberhasilan yang akan dicapai, ya. Dalam fase ini, keterlibatan keluarga juga penting ya kaitannya dengan peran serta keluarga dalam perawatan klien. Jadi dalam tahap perencanaan, bukan hanya perawat saja yang melakukan intervensi ya, tapi kita libatkan keluarga dalam merawat pasien, gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Karena SDM, khususnya ya di Indonesia ya, SDM perawat di Indonesia ya di rumah sakit di Indonesia, itu masih terbatas teman-teman ya. Bukan 1 banding 1 ya, 1 perawat banding 1 pasien, tapi 1 perawat itu dibanding berapa orang pasien gitu ya. Dalam 1 shift misalnya hanya 4 orang yang dinas ya, perawat ya, tapi harus merawat, sekian puluh pasien gitu ya. Jadi, untuk memaksimalkan ya perawatan kepada pasien, kita juga harus, mengajarkan keluarga ya, supaya pasien juga mandiri. Karena tujuan keperawatan jangan lupa ya, adalah memandirikan pasien, ya. Bukan memanjakan pasien atau tadi ya, pasien tergantung sama kita, bukan ya, tapi, eee, mengajak, membantu pasien agar kembali mandiri kembali ya, itu tujuan keperawatan. Nah, yang keempat, ini ada komunikasi pada tahap implementasi ya. Nah, pada tahap ini berkomunikasi atau diskusi dengan para profesional kesehatan lain adalah penting ya dalam rangka untuk memberikan penanganan yang akurat kepada klien. Nah, dalam tahap implementasi mungkin, teman-teman bisa lihat ya, teman-teman buat dulu bagaimana perencanaan keperawatannya ya di buku Siki. Nah, nanti teman-teman bisa mengkaji gitu ya kalau secara kolaboratif kita bekerja sama dengan siapa kalau gangguan misalnya, gangguannya gangguan nutrisi ya. Untuk tindakan kolaboratif berarti kita bisa bekerja sama dengan ahli nutrisi, seperti itu ya. Kalau misalnya gangguannya itu terkait dengan sistem pernafasannya, berarti kita berkolaborasi memberikan obat ya dengan tim dokter atau fisioterapi gitu ya, atau, ronsen ya, ahli ronsen atau radiologi gitu ya. Jadi, di tahap implementasi ini lebih aplikatif ya, lebih aplikatif tapi merupakan, terusan dari perencanaan yang sudah kita buat, gitu ya. Jadi ini, nyambung antara perencanaan dan implementasi. Nah, pada tahap ini ya, pada tahap implementasi, ini perawat diharuskan berkomunikasi dengan pasien dan menggunakan seluruh kemampuan dalam komunikasi ya, pada saat menjelaskan tindakan tertentu, memberikan pendidikan kesehatan, ya, memberikan konseling, menguatkan sistem pendukung, membantu meningkatkan kemampuan coping dari pasien, dan sebagainya. Ya, di tahap implementasi ini merupakan pelaksanaan ya dari asuhan keperawatan yang kita lakukan. Jadi, untuk memaksimalkan dan membantu penyembuhan klien, kita juga harus memaksimalkan potensi kita ya, sebagai perawat. Selain skill-nya tadi ya, keterampilan dalam merawat pasien, kita juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain ya. Ya diharapkan bisa tadi ya membantu kesembuhan dari pasien. Seperti itu. Selanjutnya, nah, jadi teknik komunikasi terapeutik yang digunakan pada fase ini adalah memberikan informasi, ya, atau informing, dan mungkin, berbagai persepsi, ya. Nah, pada tahap implementasi, ini, kita harus ada, apa, komunikasi ya, yang pasti komunikasi dengan pasien,
terhadap hasil ya, hasil dari perawatan, kita menginformasikan juga bagaimana hasil labnya ya, bagaimana, eee, hasil apa namanya, perawatannya, terus bagaimana hasil kajian dengan dokter gitu ya, progres penyakitnya seperti apa, ya itu ya di tahap implementasi. Nah, di samping komunikasi verbal yang diucapkan dengan kata-kata, perawat harus menunjukkan sikap terapeutik ya secara fisik selama berkomunikasi. Mungkin teman-teman masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas juga. Yang pertama, ekspresi wajah menyenangkan dan tampak ikhlas gitu ya. Jadi harus tersenyum gitu ya. Dan teman-teman bekerja di kalau teman-teman punya masalah ya disimpan dulu di dalam kotak masalah itu ya, pada saat bekerja harus disimpan dulu, tidak dibawa ke kantor atau tidak dibawa ke tempat kerja. Jadi teman-teman bekerja di sana benar-benar profesional, seperti itu ya. Nah, selanjutnya mendek men mendek mendekat dan membungkuk ke arah klien. Pasti ya, mendekat dan membungkuk, terus mempertahankan kontak mata yang menunjukkan kesungguhan untuk membantu ya teman-teman ya. Jadi harus ada kontak mata. Lalu selanjutnya ada sikap terbuka, tidak tidak melihat tangan atau kaki saat interaksi, terjadi ya. Jadi tidak melihat tangan, ini maaf ya typo ya, tidak melihat tangan atau kaki saat berinteraksi artinya tidak menunduk ya, tapi memang benar-benar terbuka ya dengan pasien ya. Iya, menatap dan memang siap kita hadir untuk pasien, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ini tetap rileks ya, tidak tegang ya, natural semuanya ya, eee, dan tidak dibuat-buat gitu ya. Jadi berkomunikasi apa adanya dengan pasien gitu ya. Kalau pasiennya tidak mau ya jangan dipaksakan juga ya, jadi natural saja. Nah selanjutnya, yang kelima ini komunikasi pada tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini, perawat menilai keberhasilan dari asuhan dan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Semua hasilnya ini dicatat dalam buku catatan dan bersama klien merencanakan tindak lanjut ya asuhan keperawatan selanjutnya. Nah, ini kalau misalnya, pasiennya tadi masalahnya belum selesai ya teman-teman ya, atau, keluhannya ini belum teratasi, sehingga dibuat lagi nih rencana asuhan keperawatan yang, selanjutnya. Atau meneruskan asuhan keperawatan yang sebelumnya sudah dibuat ya, karena belum sembuh jadi dilanjutkan intervensinya. Jadi pada setiap fase dalam proses keperawatan, ya, perawat harus menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik dan menggunakan fase-fase berhubungan intim ya, antara perawat dengan klien, mulai dari fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi ya. Nah ini teman-teman bisa, lihat ya, di sini Ibu cantumkan contoh ya, contoh, video ya, praktikum yang teman-teman bisa lihat. Mungkin sebentar ya, saya akan share screen juga, di sini ya, teman-teman ya. Oh, sebentar ya, belum di-share sound-nya ya. Jadi takut nggak keluar suaranya ya. Nah, ini ya. Ini kita bisa sama-sama tonton ya, teman-teman ya. Saya perbesar dulu. Ini adalah contoh, penerapan atau role play ya, komunikasi terapeutik dalam setiap, tahapan proses keperawatan ya. Jadi teman-teman nanti silahkan diamati dan disaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan role play tentang defisit nutrisi. Perkenalkan, nama saya Gustia Angurizofi sebagai ahli gizi. Saya Arika Novita sebagai perawat. Saya Tessa Amelia Fitri sebagai pasien. Saya Arsitu Munawara sebagai ibu dari pasien. Selamat menyaksikan.
Sus. Iya benar, saya Desa Media Sus. Baiklah, sesuai dengan standar keselamatan, boleh lihat gelangnya, Dek? Boleh Sus. Baiklah, perkenalkan, saya perawat Areka. Saya perawat yang bertugas untuk menjaga adik dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Baik Sus. Baiklah, untuk mengetahui kondisi kesehatan adik sekarang ini, kita akan melakukan pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan adik sekarang ini. Pemeriksaannya sekitar 15 menit. Apakah adik bersedia? Ya, saya bersedia Sus. Assalamualaikum, Bu. Tadi kami telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap anak ibu. Jadi setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik, kami mendiagnosa anak ibu mengalami keadaan kondisi sekarang. Boleh tahu definisi itu adalah asupan kebutuhan tubuh yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme ibu. Jadi untuk mengatasi defisit nutrisi yang dialami oleh anak kami akan berkolaborasi dengan ahli gizi. Apakah ibu bersedia? Kami melakukan tindakan untuk anak ibu. Apakah bisa bersedia? Pagi ini saya bersama ahli gizi akan melakukan tindakan yang telah kita rencanakan bersama. Perkenalkan, nama saya Anggun, ahli gizi di rumah sakit ini. Saya akan berkolaborasi dengan Suster Areka untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang adik butuhkan. Apakah adik bersedia? Saya bersedia Bu. Baiklah, Dek. Berdasarkan data yang telah diberikan oleh perawat Areka, dikatakan bahwa nutrisi yang adik konsumsi selama ini tidak terpenuhi dengan baik. Apakah benar? Ya, saya sering stres karena tugas sehingga pola makan saya tidak teratur. Untuk kedepannya, sebaiknya adik lebih memperhatikan pola makan dan nutrisi yang adik konsumsi. Berdasarkan AKG, kalori yang adik butuhkan perharinya adalah 2.250 kalori. Karena itu, saya akan mengontrol makanan dan jenis nutrien yang adik konsumsi, sehingga kalori yang adik butuhkan terpenuhi dengan baik. Apakah adik bersedia? Ya, ya Bu, saya bersedia. Dek, bagaimana keadaannya sekarang? Waalaikumsalam Sus. Alhamdulillah sudah membaik. Nafsu makan saya sudah meningkat. Sekarang kita teman berat badan dulu ya. Baik Sus. Nanti saya bantu. Nah, kelas setelah ditimbang, alhamdulillah berat badan adik sudah membaik. Untuk selanjutnya diharapkan adik dapat mengatur pola makan dan memanajemen stres yang adik rasakan. Baik Sus, terima kasih Sus. Sama-sama adik. Ibu, untuk kedepannya lebih dapat untuk mengontrol pola makan adik Tessa dan mengingatkan jika adik Tessa terlalu sibuk dengan tugasnya. Baik Sus, sebenarnya saya sudah sering mengingatkan anak saya untuk makan tepat waktu. Tapi memang dasarnya saya sering mendapatkan Baiklah Bu, diharapkan Ibu dapat lebih tegas lagi untuk dalam mengatur pola makan adik Tessa, dan Ibu diharapkan bisa membuat makanan yang lebih bervariasi dan membuat makanan yang disukai oleh adik Tessa. Baik Sus, untuk kedepannya saya akan memperhatikan lagi pola makan saya. Terima kasih Sus atas masukannya dan terima kasih juga telah merawat anak saya sekarang. Ya Bu, sama-sama sudah membantu saya untuk merawat anak Ibu. Nah, itu teman-teman ya, contoh dari penerapan komunikasi terapeutik pada setiap tahap proses keperawatan ya. Nah, selain itu, ada lagi nih video yang lain ya. Sebentar, Ibu share screen lagi ya. Ini ada 2 video.
Ini yang tadi dilakukan secara luring ya teman-teman ya, dan yang ini dilakukan secara daring ya role play-nya. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salma Husna, Dea Ratna, Nadia Sapitri, Hoirunisa Ardiani, Bella Yuni, dan Melati Hajrin Maulidia. Di sini kami ingin membahas tentang komunikasi terapeutik dalam proses keperawatan. Seorang wanita 25 tahun dirawat di ruangan dengan keluhan nyeri perut dan lemas setelah diet ketat selama 1 minggu. Perawat telah melakukan pengkajian dan penegakan diagnosa ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh. Setelah dirawat selama 3 hari, perawat melakukan evaluasi terhadap hasil yang diharapkan, yaitu hemoglobin telah meningkat dan nyeri perut berkurang. Namun, makanan pasien masih sering tidak habis walaupun porsi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kalori pasien. 1. Melihat kembali data-data terkait dengan masalah pasien. 2. Mempersiapkan dokumentasi keperawatan dan alat tulis. 3. Mengevaluasi diri serta mengetahui tentang penyakit Permisi yang Mbak, dialami selamat pasien. pagi. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Salma yang akan menjaga Mbak dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang di ruang mawar ya Mbak. Sebelumnya, apa boleh saya lihat gelar identitasnya? Dan bisa Mbak sebutkan kembali nama dan tanggal lahir Mbak? Nama saya Ana. Tanggal lahir saya 5 September tahun 1996, Sus. Baik, sudah sesuai ya Mbak Ana. Bagaimana perasaan Mbak sekarang? Sudah lebih membaik, Sus. Namun masih sedikit pusing dan nyeri perut, Sus. Alhamdulillah ya Mbak. Baik, di sini saya akan berencana untuk berdiskusi mengenai evaluasi Mbak selama dirawat 3 hari di rumah sakit ini. Kira-kira waktunya kurang lebih 3-5 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Dari hasil pemeriksaan perawat yang sebelumnya, didapati hasil bahwa hemoglobin Mbak meningkat dan nyeri perutnya juga sudah sedikit berkurang ya Mbak. Itu suatu kemajuan yang bagus, ditingkatkan kembali ya Mbak. Namun dari data yang saya dapatkan, Mbak masih sering nih tidak menghabiskan makanannya walaupun porsinya sudah sesuai dengan kebutuhan kalori Mbak. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa sih yang menyebabkan Mbak tidak menghabiskan makanan tersebut? Saya masih sedikit mual, Sus, karena saya masih tidak nafsu untuk menghabiskan porsi makanannya. Jadi seperti itu ya Mbak penyebabnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Mbak tidak harus memakan makanan tersebut dalam satu waktu sekaligus, tetapi Mbak bisa menghabiskan makanan tersebut sedikit demi sedikit tapi sering. Baik, Sus, kalau begitu saya akan mencoba. Baik, Mbak sudah ada kemajuan ya untuk mencobanya terlebih dahulu. Nanti saya dan ahli gizi akan membantu Mbak nih untuk merubah jenis makanan yang Mbak sukai namun masih sesuai kebutuhan kalori Mbak. Setelah evaluasi yang kita lakukan, apakah Mbak sudah mengerti? Saya sudah mengerti, Sus, untuk makan sedikit tapi sering. Kalau begitu, ada yang bisa dibantu lagi atau ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Tidak, Sus. Baik, nanti kira-kira jam 12 siang, saya atau rekan saya akan datang kembali untuk pemberian obat ya, Mbak? Iya, Sus. Baik, kalau begitu jika Mbak butuh bantuan, Mbak bisa memencet bel di sebelah kanan Mbak. Nanti saya atau rekan saya akan datang untuk membantu Mbak. Kalau begitu saya permisi ya. Selamat pagi, selamat beristirahat. Baik, Sus. Terima kasih. Sama-sama Itu Mbak. video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran atau masukan, boleh di kolom komentar ya. So, thanks for watching. Bye-bye. Nah, teman-teman, itu adalah contoh dari role play ya secara daring untuk komunikasi terapeutik di setiap tahapan proses keperawatan. Nah, oke, Ibu stop ya. Nah, kita balik lagi eh, ke PPT yang tadi ya. Oke. Nah,
tadi kita sudah nonton 2 video ini yang mudah-mudahan menggambarkan, bagaimana komunikasi terapeutik ya pada setiap proses tahapan keperawatan ya, dari pengkajian, lalu diagnosa, lalu implementasi dan evaluasi. Nah, mungkin dari Ibu dicukupkan ya, teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman, bertanya ya di kolom komentar yang ada di bawah ya, di YouTube ya, di kolom YouTube ada di bawah ada kolom komentar. Silahkan kalau yang mau bertanya teman-teman boleh bertanya ya di sana. Lalu, jangan lupa teman-teman ya, Ibu minta bantuannya untuk, subscribe channel Ibu ya, like dan share. Terima kasih sekali bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir ya. Mudah-mudahan, apa yang tadi kita pelajari ini menjadi bekal ilmu ya untuk diri kita sendiri ya, dan nanti untuk kedepannya untuk pasien kita ya dan masyarakat kelak, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan, komunikasi ya dalam, setiap proses keperawatan. Mungkin saya akhiri perkuliahan kita hari ini ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kehadiran teman-teman semua ya. Sampai bertemu lagi di, materi saya selanjutnya ya di channel YouTube saya. Eee, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.